Shalom, selamat hari Minggu, selamat berjumpa lagi di ibadah PLK Remaja Gemis Manaim. Apa kabar kalian? Semoga kalian masih baik-baik saja ya dan masih dalam lindungan Tuhan. Dan di sini aku juga mau mengingatkan kalian untuk jangan lupa selalu menggunakan masker dan hand sanitizer jikalau kalian ingin keluar rumah. Dan jangan lupa juga jikalau kalian sudah pulang dari jalan-jalan untuk selalu mencuci tangan kalian agar terhindar dari virus COVID-19 ini. Dan di sini kita akan segera memulaikan ibadah kita, namun sebelum kita memulaikan ibadah kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan segera memulaikan ibadah kami. Mohon Engkau tuntun akan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya dengan baik Tuhan. Tuhan, hanya ini yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan mengangkat pujian besar dan perkasa Allah kita, Midley Allah sumber kuatku. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan soraklah, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan soraklah, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Aku andamkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita kembali memuji nama Tuhan. Kita menyanyikan lagu Atas Makananku Ini. Atas makananku ini yang telah Tuhan beri, terima kasih. Bahkan karena darah-Mu yang menghapus dosaku,
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita siap mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang sungguh baik, Bapa yang begitu mengasihi kami. Kami bersyukur karena kemurahan Tuhan, kami boleh bersekutu di dalam ibadah kami, di ibadah online PLK Remaja Gemis Mahanaim. Kami dengan keberadaan kami masing-masing, di tempat kami masing-masing, kami bersyukur Tuhan memberikan kami waktu. Biarlah saat ini kami boleh sungguh-sungguh menerima berkat firman Tuhan, kami sungguh-sungguh boleh belajar firman Tuhan, untuk kami boleh menjalaninya menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Ini kami Tuhan, kami serahkan waktu kami, untuk kami menerima berkat-Mu. Berkati hamba-Mu, Kak Uce, yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya setiap kata-kata yang keluar seturut dengan kehendak-Mu, untuk puji hormat bagi nama-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, agar kami semua boleh menerima berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima berkat firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Pagi hari ini kita sudah mendengarkan pujian, sekarang kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Namun sebelumnya Kak Uca mau tanya dulu, siapa yang sudah sarapan? Kalau lihat di gambar nih, siapa yang sudah minum susu, atau minum teh, atau menikmati roti, atau yang lagi program diet, menikmati buah-buahan segar, apel, anggur, dan teman-temannya. Atau ada yang belum sarapan? Kalau ada yang belum sarapan, sabar ya. Kita dengarkan dulu, kita sama-sama sarapan bersama-sama, yaitu sarapan rohani. Setuju? Puji Tuhan. Oke, kita siapkan Alkitab kita. Hari ini kita mau bahas tentang makanan lezat. Makanan yang mengenyangkan, makanan yang kita suka, makanan yang menjadi berkat. Oke. Nah, di sini ada tulisan nih. Apa makanan minuman favorit remaja Mahanaim? Adik-adik punya makanan minuman favorit tentunya. Kau coba mengumpulkan beberapa gambar yang kira-kira bisa menjawab pertanyaan ini. Di rumah boleh ya menjawab ya. Kau coba bantu di sini. Oke, yang pertama Kau coba punya gambar ayam goreng, burger, Coca-Cola, kentang. Pasti ada yang suka nih. Makanan Jepang, dahsyat. Benar ya? Kebab, kentang goreng juga sama tuh ya kayak yang di awal. Minuman-minuman segar, minuman-minuman coklat segar, dahsyat, enak banget itu ya dari gambarnya ya. Pagi-pagi udah pada pengen minum nih. Nah, ada es, ada bubble minuman-minuman. Dan gitu juga ada makanan tradisional, makanan-makanan khas Indonesia. Nah, mungkin juga ada makanan-makanan favorit adik-adik yang gak ada di sini, yang ada di gambar. Tapi kakak yakin pasti semuanya punya makanan dan minuman favorit. Nah, ini semua bisa kita nikmati. Ada yang suka banget, ada yang suka aja, ada yang memang mengkonsumsinya tiap hari. Sampai kalau nggak minum atau makan, ada yang kurang. Kau cek, pengen tahu seberapa sering adik-adik mengkonsumsi makanan dan minuman? Apakah satu hari kah? Harus 24 jam? Bisa dijatahin sebulan sekali? Pasti bervariasi ya, sesuai dengan mood masing-masing, kesukaan masing-masing. Nah, kalau kita membahas makanan ini, bukan cuma sekarang, makanan ini sudah ada sejak manusia diciptakan di awal. Pada masa penciptaan, Tuhan sudah juga menyediakan makanan, minuman untuk manusia pertama, yaitu
Adam dan Hawa. Kita akan sama-sama belajar. Kita buka Alkitab kita di kitab Kejadian 1 ayat 29 sampai 30. Kita baca sama-sama, sudah siap? Ayat 29, berfirmanlah Allah, lihat, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Ayat 30, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Melalui kitab Kejadian 1 ayat 29 sampai 30 dikatakan bahwa Allah berfirman, berarti Allah telah menyediakan makanan untuk ciptaannya, terlebih untuk manusia, yaitu Adam dan Hawa. Makanannya jelas adik-adik ya, segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itu makanan manusia. Sedangkan untuk binatang-binatang, Tuhan juga tidak lupa, ada juga makanannya, yaitu tumbuh-tumbuhan hijau yang menjadi makanannya. Jelas ya, bahwa di awal Allah sudah menyediakan makanan untuk manusia. Sudah disediakan loh, tidak perlu masak lagi, tidak perlu beli lagi, tidak perlu gosen, tidak perlu cari-cari ke pasar, sudah ada, tinggal petik, Tuhan sudah sediakan, luar biasa. Tetapi ternyata kenikmatan yang manusia boleh terima, manusia nggak puas adik-adik ya. Bagaimana Adam dan Hawa bisa-bisanya terpikat rayuan oleh iblis dengan memakan buah kehidupan yang baik dan yang jahat. Yang pada akhirnya manusia itu sendiri, yaitu Adam dan Hawa, karena akibat dosa, mereka kemudian keluar dari Taman Eden, diasingkan, tidak bisa lagi menikmati segala kemudahan-kemudahan untuk makan. Kita bisa lihat sama-sama, kita kembali lagi baca Alkitab kita adik-adik di Kejadian 3 ayat 17 sampai 18. Kita baca lagi sama-sama adik-adik ya. Hari ini kita akan membaca beberapa firman Tuhan. Jangan patah semangat ya, jangan capek baca firman Tuhan, harus semangat. Oke, sudah siap? Kita baca sama-sama. Ayat 17, Kejadian 3, 17 sampai 18. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari dua pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ayat 18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Akibat manusia jatuh ke dalam dosa dan harus meninggalkan Taman Eden yang begitu indah, yang begitu nyaman, dengan berbagai macam kemudahan untuk menikmati makanan, karena dosa mereka harus keluar dari Taman Eden, dan mereka harus berjerih lelah, bersusah payah mencari rezeki. Catatannya sampai seumur hidup. Dan makanan yang mereka harus makan juga jadi berubah. Di ayat 18, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Untuk kau coba kasih lihat beberapa contoh tumbuh-tumbuhan tanaman yang bisa dihasilkan manusia nih. Semuanya. Ini harus ditanam, harus dipanen, harus diolah untuk dimakan. Inilah mulai-mulai manusia mengolah makanan yang harus mereka makan setiap harinya.
Tidak berhenti di sini. Karena manusia semakin banyak, semakin banyak kemauan, semakin banyak hal-hal yang mereka ingin tahu, sampai pada peristiwa air bah pada zaman dulu, pada zaman Nuh. Di mana pada masa itu bangsa Israel, bangsa yang sudah mulai jauh daripada Tuhan. Sehingga Tuhan menghukum manusia yang ada di dunia saat itu dimusnahkan dengan air bah. Yang tersisa hanya Nabi Nuh, istrinya, anaknya, dan semua binatang-binatang yang dikumpulkan oleh Nuh seturut dengan perintah Tuhan. Setelah peristiwa air bah pada zaman Nuh ini, kehidupan, pola makan juga ada perubahan. Kita lihat di kitab Kejadian 9 ayat 3 sampai 4. Ayat 3 berkata, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Ayat 4. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kau makan. Di ayat 3 dan 4 ini penegasan setelah peristiwa air bah. Perubahannya yaitu manusia, yaitu Nuh dan keluarganya dan keturunan-keturunannya bukan cuma bisa makan sayur-sayuran, buah-buahan, tetapi mereka ditambah lagi menunya, yaitu bisa makan segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makanannya. Artinya mereka udah bisa makan makanan hewan, yaitu daging-dagingnya. Ya, mereka udah bisa menikmati makanan lebih banyak. Mereka udah bisa mengolah lebih banyak lagi, bukan cuma mengolah sayur-sayuran, tetapi binatang bisa mereka olah jadi makanan. Nah, di sini sudah mulai ada pertambahan menu bagi manusia. Nah, ketika manusia menikmati menu yang lebih dari yang sebelumnya, muncul banyak peraturan-peraturan di mana awalnya proses yang sebelumnya itu, hal-hal tersebut yang Tuhan sudah atur, menunjukkan betapa Allah sendiri memperhatikan makanan bagi kita umat manusia. Karena dengan kita makan makanan yang baik, maka tubuh kita terjaga kesehatannya. Sehingga kita manusia dapat melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Kalau tubuh kita sehat, tubuh kita terjaga makanannya, pasti kita bisa melakukan segala aktivitas kita. Kita bisa bekerja dengan baik, bisa melakukan segala sesuatu dengan baik karena perut kita tidak keroncongan. Nah, karena hal inilah yang membuat bangsa Israel pada zaman itu lupa akan kebaikan Tuhan, akan niat Tuhan, ketulusan Tuhan memperhatikan makanan. Manusia cenderung hidup dalam peraturan yang baku. Hal ini terjadi pada zaman Musa, di mana bangsa Israel mengenal makanan yang disebut haram. Bahkan makanan-makanan yang dianggap haram itu dijadikan aturan yang mengikat kehidupan bangsa Israel. Mengikat di sini maksudnya adalah mereka menjaga sekali makanan yang haram, tetapi mereka melupakan apa yang utama yang Tuhan mau bagi kehidupan mereka. Mereka menjadi kaku, mereka tidak
kembali lagi kepada kehendak Allah. Nah, pemahaman ini adalah pemahaman yang keliru dari bangsa Israel. Kemudian, pada perjanjian baru, ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia, di dalam kitab Markus 7 ayat 14-19, Tuhan menjelaskan. Kita boleh baca kembali. Alkitab kita buka sama-sama. Adik-adik tetap semangat buka Alkitabnya di rumah. Markus 7 ayat 14-19. Sudah dibuka semua? Kita baca sama-sama. Markus 7 ayat 14-19. Ayat 14. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah." Ayat 15. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ayat 17. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Ayat 18. Maka jawabnya, yaitu Tuhan Yesus langsung menjawab ya pertanyaan murid-muridnya. Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia mengatakan semua makanan halal. Kalau adik-adik sering membaca di kemasan-kemasan halal, makanan ini halal, atau sudah ada label halal. Nah, melalui firman Tuhan di kitab Markus ini, Tuhan Yesus lebih memperjelas lagi bahwa haram yang dipahami oleh bangsa Israel pada zaman Musa itu tidak berlaku. Karena kalau kita baca kembali di ayat 15, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Jadi sesuatu yang sudah masuk ke dalam diri kita itu tidak bisa dinajiskan. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan. Kita sambung dengan ayat 19. Firman Tuhan berkata, bukan masuk ke dalam hati. Artinya makanan yang masuk itu bukan ke dalam hati, tetapi ke dalam perut. Ke dalam perut itu ada pencernaan. Ada pencernaan apa? Ada pembuangan yang kita sering lakukan di pagi hari kan adik-adik. Kalau yang pagi hari, bisa juga siang dan siang hari, itu terserah kondisi perutnya. Tetapi pada inti dari bacaan ini adalah segala sesuatu itu yang sifatnya makanan itu akan dikeluarkan lagi, akan dibuang lagi. Jadi pada intinya, makanan yang masuk itu adalah halal, bisa dimakan, bisa dicerna, dan tidak mengurangi hikmatnya. Hikmat kita kepada Tuhan tidak dilihat dari makanan yang masuk, tetapi dilihat dari hati kita. Karena di ayat 19, karena bukan masuk ke dalam hati, yang Tuhan mau hidup kita ini seturut dengan kehendak Tuhan, perbuatan kita. Bukan kita menyibukkan dengan makanan, aturan-aturan yang manusia buat. Tuhan mau kita mengikuti jalannya Tuhan, bukan cari kemauannya manusia. Dari kitab Markus ini lebih menjelaskan proses makanan. Bagaimana kita
manusia makan boleh apa aja. Jadi tidak mesti harus sayuran doang atau buah doang atau daging, hanya boleh ayam saja, hanya boleh sapi saja, atau hanya boleh RW saja, atau hanya boleh nasi goreng saja. Tidak, apa saja bisa kita makan. Asal makanan itu baik dicernanya, baik buat tubuh kita. Nah, dari latar belakang tadi, Kak Uce boleh bikin bagan kecil bahwa Tuhan itu jelas banget. Ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, segala sesuatu sudah Tuhan perhitungkan, sudah Tuhan persiapkan, dan Tuhan punya cara-caranya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dari awal penciptaan sudah disiapkan makanannya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan juga tidak meninggalkannya. Tuhan kasih juga caranya, apa aja harus dimakan. Begitu juga ketika Tuhan menghukum manusia dengan air bah. Tuhan kasih lagi lebih kebebasan lagi, dikasih lagi tata caranya. Hingga sampai Tuhan Yesus hadir ke dunia untuk menggenapi, yaitu pembaruan pada perjanjian baru. Menyatakan semua makanan bisa dimakan atau semua makanan baik halal. Sehingga itu berlanjut sampai sekarang. Pilihan makanan kita semakin beraneka ragam. Semakin banyak yang pintar-pintar untuk meracik makanan, menciptakan makanan, menciptakan menu-menu yang semakin menggiurkan leher kita untuk kita asup. Hingga pada saat ini banyak sekali muncul makanan-makanan, jenis-jenis minuman yang bisa dilombakan dan bisa dinikmati manusia. Adik-adik, makanan penting, makanan sehat, bernutrisi, sangat penting untuk kita makan, untuk kita konsumsi. Dari kita kecil, dari sekolah sudah diajarkan menu 4 sehat 5 sempurna. Itu adalah makanan yang dianjurkan kita konsumsi. Ya kan? Pasti tahu dong, ada buah-buahan, ada ikan, ada daging, ada telur, ada sayur-sayuran, ada makanan-makanan ringan, makanan seperti roti, jagung, kentang, nasi, dan ada susu. Itu makanan-makanan sehat, bernutrisi yang baik kita konsumsi. Nah, bagaimana dengan zaman sekarang nih? Di mana kita sedang mengalami masa pandemi COVID-19. Kalau Kak Uce hitung-hitung, sepertinya kita sudah mulai dari awal Maret ya, atau akhir Februari udah kedengaran tuh, karena di bulan Desembernya sebelumnya kan berita mengenai COVID-19 ini dari Wuhan ya, Cina. Tetapi di Jakarta, di Indonesia, di bulan Februari akhir sampai saat ini, di mana ternyata bukan semakin sedikit yang terpapar, semakin banyak, malah ada zona-zonanya. Nah, itu menjadi perhatian kita. Bagaimana kita menjadi remaja Kristen yang tahu memilih makanan sehat, bernutrisi. Dengan makanan 4 sehat 5 sempurna, kita juga harus memiliki asupan tambahan seperti anjuran pemerintah, yaitu minuman-minuman bervitamin,
makanan-makanan bervitamin yang menunjang kesehatan kita. Di mana kesehatan yang paling mendasar untuk kondisi saat ini yaitu kekuatan imun tubuh, antibodi dari setiap manusia. Nah, saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya mengingatkan kepada kita, masyarakat Indonesia, untuk menjaga pola makan, menjaga asupan, supaya kita terhindar dari wabah COVID ini. Kau coba mencari di berita, mencari artikel di Google, ada yang bisa kita sharingkan, yaitu tata cara hidup baru di masa pandemi. Ada 8 poin. Yang pertama, adik-adik pasti udah pahami ya, udah sering banget cuci tangan, pakai sabun secara rutin, gunakan masker ketika batuk atau pilek. Nah, yang ketiga ini masuk dari materi kita, yaitu perbanyak konsumsi buah dan sayur. Di sini penting ya, perbanyak konsumsi buah dan sayur, bukan perbanyak makan makanan yang tidak berguna. Contohnya makanan apa tidak berguna? Makanan-makanan yang tidak sehat, makanan-makanan yang istilahnya itu junk food, yang bisa merusak kesehatan kita, apalagi jika dikonsumsinya tidak bijaksana. Contohnya, belum makan nasi, sudah makan apa yuk? Es krim. Belum sarapan, sudah makan rujak. Tentunya tidak bijaksana. Pemerintah juga mengingatkan, jangan mengkonsumsi daging mentah. Apalagi daging mentahnya itu kita tidak tahu kebersihannya. Itu juga menjadi perhatian kita di masa pandemi ini. Ada lagi yang poin kelima, rajin olahraga. Bukan rajin olahraga hanya melihat video olahraga, tetapi kita memang benar-benar berolahraga. Yang keenam, istirahat cukup. Kau pernah baca artikel tentang salah satu penunjang untuk antibodinya baik, yaitu di masa pandemi itu tidurnya cukup. Kalau tidurnya cukup, otomatis kita juga makannya juga baik. Yang resminya kan 3 kali dalam 1 hari, ada snack 2 kali. Nah, minimal 3 kali dalam 1 hari kita makan. Kalau kita tidurnya cukup. Tapi kalau kita suka begadang atau kita suka tidurnya tidak sesuai dengan jamnya, maka otomatis ada perubahan dari pola makan, siklus makan kita. Itu juga kita harus perhatikan. Yang ketujuh, hati-hati kontak dengan hewan. Nah, ini juga menjadi perhatian kita. Dan yang sering, yang harus diwaspadai adalah yang ke-8, segera periksakan kalau mengalami gejala-gejala COVID, yaitu seperti demam, batuk, pilek, dan beberapa keluhan lain, letih lesu. Itu kita harus peka juga. Kita harus tahu juga kondisi kita. Nah, ini adalah beberapa tatanan atau tata cara yang bisa kita lakukan untuk hidup yang baik, hidup yang baru di masa pandemi ini. Yaitu menjalani ke-8 hal ini. Dengan nomor 3, poin ketiga, menjadi salah satu penunjang penting, yaitu makanan sehat bernutrisi bagi tubuh kita. Bagaimana dengan remaja Mahanaim? Remaja Mahanaim adalah bagian dari pertumbuhan
gereja kita, yaitu gereja Gemis Manaim. Di mana yang sekarang jadi remaja ini, adik-adik remaja ini, teman-teman remaja ini, yang nantinya akan menjadi penerus pelayanan, penerus gereja kita. Sudah tentu kita harus menjaga hidup kita yang baik, pola kita yang baik, untuk kita siap melakukan aktivitas, untuk siap menjalani hidup. Sebagai remaja Kristen, remaja yang tahu akan hidup ini di dalam penyertaan Tuhan, Coach mau mengingatkan ada 4 hal yang harus sama-sama kita miliki, yang harus kita pegang. Yang pertama adalah bagaimana menjadi remaja yang tepat dalam memilih yang berguna dan membangun bagi dirinya, termasuk dalam memilih makanan. Tepat artinya kita tahu pasti mana yang baik buat kita, mana yang berguna. Berguna untuk apa? Yang pasti untuk membangun diri kita, membangun yang positif, membangun yang menjadikan kita lebih baik lagi, baik dalam hidup ini maupun dalam memilih makanan. Hal kedua, bagaimana menjadi remaja Kristen, remaja Mahanaim, yaitu bagaimana menjadi remaja yang mau memberi energi positif. Energi positif itu energi, adik-adik tahu positif, berarti nilainya itu baik. Nah, baiknya itu bagi siapa? Bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita, bagi lingkungan kita di mana kita berada. Kehadiran kita memberi arti. Sehingga, oh, ada Dimas. Aku senang sekali kalau ada Dimas. Itu kita memberikan energi positif. Atau ketika waktu aku ngelihat Sita, hatiku tentram deh. Karena dia banyak sekali memberikan aku saran-saran yang baik, menenangkan hati aku. Itu kita memberikan contoh-contoh energi positif. Kita pasti bisa dong ya, remaja Mahanaim, remaja gereja, remaja Kristen yang memberikan energi positif bagi sekeliling kita. Apalagi di masa pandemi ini. Mulut kita ini, sikap kita ini menjadi berkat. Hal ketiga, yaitu bagaimana kita mau senantiasa bersyukur atas berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu banyak. Kita bersyukur walaupun dengan keadaan saat ini kita nggak bisa sekolah, kita nggak bisa bermain dengan nyaman, kita nggak bisa ke mall, kita nggak bisa nongkrong-nongkrong di kafe-kafe yang keren-keren, kita nggak bisa hangout, nggak bisa nonton ke bioskop, tetapi kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, bertemu dengan keluarga, saudara, teman, walaupun melalui video call, itu semua atas berkat Tuhan, kita harus syukuri. Ketika kita mau bersyukur, maka kita mampu menjaga kelestarian lingkungan. Artinya, kehadiran kita itu bisa menyejukkan bagi sekitar kita, terutama bagi lingkungan kita. Yang keempat, hal terakhir, bagaimana remaja Mahanaim, remaja Kristen adalah remaja yang peduli dan berbagi. Peduli dan berbagi ini tidak harus yang besar-besar, hal-hal kecil saja. Ketika kita memiliki sesuatu yang bisa kita berikan kepada orang yang membutuhkan, itu sudah bentuk berbagi dan peduli. Ketika kita punya contoh, karena di masa pandemi ini ya, mungkin kita bisa buat sanitizer sendiri, bisa bikin disinfektan sendiri, ternyata kita punya banyak, kita bagi kepada teman kita yang gak punya, itu juga bentuk peduli dan berbagi. Atau kita punya hobi masak,
Ada teman kita yang dalam kondisi isolasi mandiri, nggak bisa masak karena sendirian di rumah atau jauh dari keluarga. Karena kita punya hobi dan kita bisa tolong teman kita. Atau dengan suara kita bernyanyi buat teman kita yang sedang sedih. Atau kita menolong teman kita yang sedang sedih juga karena keadaan keluarganya yang saat ini terhimpit masalah, ada masalah ekonomi, masalah sekolah, masalah keluarga. Kita memberikan ketenangan dengan kata-kata kita yang menjadi berkat, kata-kata kita yang memberikan kata-kata positif, kata-kata yang seturut dengan firman Tuhan, kata-kata yang menyejukkan. Kalau di poin 2, kita memberikan energi positif, kehadiran kita menyejukkan, membuat dia lupa akan masalahnya. Tetapi dia boleh melihat, oh aku punya teman yang baik ya, yang mengasihi aku, seperti Tuhan mengasihi aku. Kehadiran kita punya arti. Kehadiran kita memberikan damai sejahtera, sukacita bagi teman-teman kita. Bagi keluarga kita yang membutuhkan kekuatan, membutuhkan pertolongan, kita hadir. Karena kepedulian dan kita mau berbagi. Kenapa kita harus berbagi? Karena Tuhan telah lebih dulu berbagi. Berbagi banyak hal yang Tuhan berikan buat kita. Dan harus kita bagikan bagi orang-orang di sekeliling kita. 4 hal ini menjadi dasar pemahaman kita sebagai remaja Kristen yang hidup di dalam Tuhan. Ayat perenungannya, boleh sama-sama kita baca Alkitab kembali. Ini ayat terakhir adik-adik, gak usah khawatir, kita sudah mau selesai. Di 1 Korintus 10 ayat 23. Sudah dapat semua? Oke, tetap semangat, kita baca 2, 3. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jelas ya kata-katanya ya. Firman Tuhan di sini mengingatkan bahwa kita boleh apa aja. Benar ya? Benar boleh. Tapi ingat, bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Yang Tuhan mau kita memperoleh kebijaksanaan, minta hikmat Tuhan untuk setiap yang kita perbuat. Minta tuntunan Roh Kudus menolong kita berdoa untuk setiap keputusan yang kita mau ambil. Kita minta tuntunan Tuhan, libatkan Tuhan dalam setiap keputusan kita, agar apa yang kita ambil, keputusan yang kita buat, itu bukan karena diri kita, tetapi karena pertolongan Tuhan, karena kita minta hikmat Tuhan. Ketika kita mau melibatkan Tuhan, hidup dalam tuntunan Roh Kudus, selamat bagi adik-adik remaja. Karena adik-adik remaja Mahanaim adalah adik-adik remaja Kristus yang dapat menjaga tubuhnya dengan melihat peran dan rencana Allah melalui hidup kita setiap hari dan konsumsi makanan sehat yang kita asup setiap hari. Terpujilah nama Tuhan. Sebelum ibadah ya. Sebelum renungan ini berakhir, Kaucia mau adik-adik tulis di kolom komentar bagaimana adik-adik menceritakan atau men-sharingkan rasa syukur adik-adik atas berkat, atas penyertaan Tuhan, energi positif apa yang adik-adik punya yang bisa adik-adik sharingkan melalui di kolom komentar di link YouTube kita. Supaya selain absen, adik-adik juga boleh berbagi berkat, kesaksian bagi teman-teman yang membaca kolom komentar kita. Tugasnya nggak susah ya, mudah ya, jadi bisa dikerjakan ya.
Kalau saya percaya masing-masing kita punya pengalaman rohani bersama Tuhan yang bisa dibagikan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau belajar menjadi remaja Tuhan Yesus, remaja Kristen yang tahu menempatkan diri kami, tahu memikir yang terbaik buat kami. Terlebih lagi kami memiliki hikmat dalam memilih makanan sehat, memilih asupan yang tepat bagi kesehatan tubuh kami, sehingga melalui diri kami nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang hidup di dalam hikmat Tuhan dan menjadi pribadi-pribadi yang menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyikan lagu Besar Anugerahmu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerahmu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk semua karena anugerahmu tercurah bagiku. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu. Teman-teman, mari kita sadar doa. Allah yang baik, Allah yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu ya Allah. Tuhan, kami telah memberikan persembahan, kiranya Tuhan berkati persembahan ini Tuhan, supaya persembahan ini dapat berguna bagi gereja-Mu Tuhan, dan berkati juga Tuhan tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum memberi Tuhan, kiranya Tuhan berkati mereka Tuhan, berikan tingkat berkat buat mereka Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan buat studi kami, buat sekolah online kami Tuhan, kiranya Tuhan berkati kami Tuhan, berikan kami semangat untuk menghadapi sekolah online ini Tuhan, supaya apa yang diajarkan guru-guru kami dapat kami mengerti Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan buat remaja online ini Tuhan, kiranya Tuhan berkati remaja online ini Tuhan, supaya terus dapat berjalan dengan lancar Tuhan. Dan juga kami dapat terus memuji, memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan buat kakak-kakak pengasuh kami Tuhan, baik dalam pekerjaannya maupun dalam pelayanannya Tuhan, kiranya Tuhan
Berkati mereka Tuhan, jamah mereka Tuhan, lindungi mereka supaya apa yang mereka lakukan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Dan kami juga mau berdoa buat orang tua kami Tuhan yang bekerja di darat, laut maupun di udara Tuhan. Kiranya Tuhan sertai mereka Tuhan, lindungi mereka Tuhan. Dan kami juga mau berdoa buat orang tua kami yang mungkin belum mendapatkan pekerjaan Tuhan karena kondisi Indonesia yang saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati mereka Tuhan. Tuhan bukakan pintu berkat buat mereka Tuhan supaya mereka dapat pekerjaan yang baik Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat pelayanan-pelayanan Gemis Manaim kami Tuhan, supaya Tuhan jamah mereka Tuhan, lindungi mereka terus Tuhan, supaya apa yang mereka lakukan dapat memberikan yang terbaik buat-Mu saja Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini kami sempurnakan di dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Allahku Dahsyat. Adik-adik remaja, kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita siap menjalani aktivitas kita di dalam penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang sungguh baik, Bapa yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu. Kami boleh menjalani ibadah kami hari ini. Kami sudah memuji nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia, menjadi berkat dan menyenangkan hati-Mu. Kami bersyukur buat teman-teman kami yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ini Bapa. Baik pemusik, liturgos, multimedia, teman-teman yang sudah membantu terlaksananya ibadah online ini. Tuhan akan memberikan berkat kepada mereka berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga kami, berkati orang tua kami, berkati pekerjaan kami, gumul harap juang kami. Pertemukan kami minggu depan dalam ibadah kami bersama untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat menikmati indahnya hari bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman, ibadah kita telah selesai. Jangan lupa ya, besok ibadah lagi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.